Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau malam hari ini kembali kita bertemu di dalam Maranatha Bible Study Online. Bela setiap pengajaran yang disampaikan itu memberi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan lebih sungguh. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Shalom saudara sekalian, kita jumpa lagi dan sangat senang jumpa dengan saudara. Harapan kami dan doa kami adalah kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun. Nah saudara sekalian, kita masuk pada hari ini SMK nomor 9 dengan judul Tertanam dalam Gereja Lokal. Saudara, kita sebagai jemaat sangat penting untuk saudara tertanam di dalam gereja lokal, sangat penting. Nah, kita akan lihat kenapa dan mengapa. Nah, baik, sebelumnya kita masuk dalam doa. Tuhan, kami biar dapat mengerti supaya kami dapat tertanam di dalam gereja lokal kami di sini. Kami supaya kami dapat bertumbuh dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus hidupkan firman Tuhan dan kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Nah saudara sekalian, kita lihat dulu pengertian gereja.
menurut Alkitab. Gereja itu apa? Menurut Alkitab. Bukan pengertian gereja menurut akal saudara atau manusia. Bukan, kita lihat pengertian gereja menurut Alkitab. Ada 3 hal. Yang pertama, gereja itu digambarkan sebagai keluarga Allah. Jadi sebagai keluarga, ingat saudara, gereja adalah keluarga Allah. Jadi kita satu yang lain adalah keluarga, namanya keluarga. Saudara tahu ada papa, ada mama, ada yang lain. Nah, namanya keluarga. Ya kan, orang kita kalau bahasa untuk Palembang, wong kita galo. Nah, ini kan wong kita. Nah, jadi saudara, gereja itu adalah wong kita galo. Nah, kita lihat apanya dikatakan di dalam Efesus 2, 19 dan 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Jadi saudara sebagai anggota gereja bukan orang asing dan juga bukan pendatang, melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus. Jadi kita ini termasuk orang kudus dan anggota-anggota apa? Keluarga Allah. Dan kita adalah anggota keluarga Allah. Nah, itu ayat 19 dan ayat 20 yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, kita lihat ayatnya berikut lagi ini kan nyambung ini Efesus 2 ayat 21 dan 22. Kita lihat di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus tumbuh, sudah perhatikan ini, tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi saudara sekalian, jadi yang kedua adalah kita, yang pertama dulu ini adalah keluarga dan saudara seperti bangunan. Ya, kita lihat di dalam Yesus Kristus kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, kita lihat di sini pengertian gereja lagi, ya kan, menurut Alkitab. Kita lihat yang tadi Efesus 2, 19 dan 22, saudara sudah jelas, ini kesimpulan ini. Allah menetapkan setiap anaknya, ingat Allah itu menetapkan setiap anak Tuhan dalam keluarga Allah, yaitu gereja lokal dan komunitas sel. Nah, apa itu sel? Nanti saudara kita lihat di dalam SMK 12. Nah, saudara akan dilihat bagaimana pengertian sel itu apa. Nah, di dalam keluarga terjadi saling membangun hubungan dengan kasih Tuhan, kasih Allah. Jadi saudara, dalam keluarga itu adanya membangun hubungan dalam kasih Allah. Nah, ini jadi saudara mesti ingat baik-baik bahwa gereja adalah keluarga Allah. Jadi gereja itu bukan untuk dagang, dapat duit, bukan itu untuk mata pencarian, itu bukan yang utama. Jadi saudara, gereja adalah keluarga Allah. Nah, saudara, kenapa diulangi lagi? Tuhan telah melahirkan saudara dilahirkan dalam gereja lokal ini. Dilahirkan. Saudara artinya mempunyai bapak rohani dan mempunyai ibu rohani, dan saudara juga mempunyai saudara-saudara rohani yang seiman lainnya. Jadi Allah telah melahirkan dan menempatkan kita di keluarga dan di gerejanya. Jadi sudah jelas saudara bahwa gereja itu adalah keluarga. Nah, untuk apa? Ya kan saudara, di dalam keluarga itu saudara sebagai bayi, ya kan, agar bertumbuh. Jadi jangan saudara jadi baik terus, tetapi saudara menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja, kaum muda, dan akhirnya menjadi bapak. Nah, jadi saudara
kita dalam gereja harus bertumbuh di dalam keluarga tadi. Jadi keluarga itu yang menumbuhkan saudara, tentunya dengan pengajaran. Saudara bisa lihat di sini. Nah, ini adalah sebuah bangunan. Nah, saudara, yang kedua ini. Pengertian gereja menurut Alkitab, gereja adalah rumah Allah. Jadi gereja itu adalah rumah Allah. Nah, kita lihat dalam 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Saudara ada yang batu tadi, batu bata, ada yang di bawah, ada yang di tengah, saling membangun. Nah, sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Jadi kita adalah umat yang kudus, imam yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi saudara, yang kedua, pengertian gereja menurut Alkitab, kita adalah rumah Allah. Jadi kita saling membangun. Nah saudara, pengertian rumah Allah itu apa itu? Nah, kita lihat di sini. Setiap orang percaya adalah batu rohani yang terkait komitmen satu dengan yang lain untuk menjadi rumah Allah dalam gereja lokal. Jadi saudara, kita satu yang lain itu perlunya adanya komitmen. Komitmen itu beda dengan janji-janji. Janji belum tentu dilakukan karena janji, tetapi kalau komit itu beda. Nah saudara, ada 5 jenis komitmen saudara di dalam gereja lokal. Dalam gereja setempat ada 5 jenis komitmen. Kita lihat, yang pertama, saudara diminta untuk mendukung visi dan misi GSJA. Saudara diminta untuk mendukung misi dan visi gereja Sidang Jemaat Allah yang berlaku di seluruh muka bumi. Nah saudara, yang kedua, saudara juga diminta untuk mempraktekkan nilai-nilai gereja lokal. Saudara, kita ngadakan komsel, kita ngadakan ibadah dengan tujuan saudara harus adanya perubahan, transformasi hati dan transformasi hidup. Jadi saudara adanya perubahan. Jadi saudara setiap tahun atau setiap bulan kita ada perubahan hidup. Nah, yang ketiga, saudara diminta untuk tunduk dan taat kepada pimpinan jemaat. Jadi saudara, kita belajar untuk tunduk karena itu ada susunan yang Tuhan sudah Tuhan sudah buat. Ada kepala, ada leher, ada tubuh yang lain. Jadi saudara, bukan kita nanduk tetapi tunduk. Yang keempat, lalu saudara kita mempraktekkan komitmen beribadah. Saudara perlu beribadah, komitmen itu dalam ibadah hari Minggu, ibadah yang bukan hari Minggu. Saudara, ibadah kita sebetulnya dalam pengertian luas adalah 24 jam mendukung keuangan gereja lokal. Saudara, kita perlu mendukung gereja lokal karena ada AC yang perlu dibayar, ada pegawai, ada lagi yang lain, yang perlu perawatan gedung yang lain. Nah saudara, itu kita perlu mendukung keuangan. Nah kita masuk lagi dalam Ibrani 10:24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Jadi saudara, kita diminta untuk saling mendorong, mendukung. Nah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita sepertinya dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Saudara, ini keluarga ini nih, saling menasihati. Saudara, ketika dinasihati, ditegur, saudara jangan marah, jangan tersinggung, karena kita adalah keluarga. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kita sebagai keluarga tentunya terbuka satu yang lain. Nah, saudara, kita lihat yang ketiga, pengertian gereja menurut Alkitab. Gereja adalah tubuh Kristus. Jadi gereja itu adalah tubuh Tuhan.
Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah saudara, jadi saudara masih ingat bahwa kita adalah tubuh Kristus. Nah tubuh Kristus adalah orang percaya yang saling mengikat dan masing-masing berfungsi dalam gereja lokal dengan melayani Tuhan. Jadi saudara, kita rame-rame berfungsi untuk melayani Tuhan. Nah kita maunya itu saling bertumbuh dan saling membangun satu yang lain. Ingat, kita adalah keluarga Allah. Nah saudara bisa lihat dalam gambar ini, satu tubuh, Yesus sebagai kepala. Nah Yesus kepala dan kita semua adalah anggota. Nah kita lihat di sini anggota, artinya anggota tubuh itu saling berfungsi dan berfungsi terikat, satu yang lain terikat, berfungsi dan bukan hanya nempel, bukan nempel. Kita tidak bisa nempel. Nah, kalau tidak kita berfungsi, saudara hati-hati, ya kan, bukan menakuti, bukan. Saudara akan mengalami kematian rohani. Nah, kita tidak mau itu kan. Nah, itulah sebabnya kita harus melayani. Itu sebabnya saudara di dalam gereja ini melayani, di dalam gereja ini nih. Dalam gereja ikut SMK, ASER, Komsel, musik, penginjilan dan sebagainya. Tidak boleh pasif, itu dalam gereja. Tetapi saudara, pelayanan saudara itu di luar gereja. Yaitu kenapa? Karena saudara bersaksi, tingkah laku saudara di kantor menunjukkan anak Tuhan. Di luar gereja, di sekolah menunjukkan sebagai anak Tuhan. Nah itu melayani itu. Kemudian saudara juga di pasar menunjukkan bahwa saudara adalah anak Tuhan. Nah akibatnya saudara, kasih mula-mula saudara tidak akan padam. Jadi terus kasih kita ini akan terus mengalir. Jadi tidak akan padam. Saudara, yang Tuhan inginkan adalah kasih mula-mula itu jangan padam. Nah jadi saudara, anjuran kami adalah mari kita tertanam dalam gereja lokal, dan yang kedua mau terlibat dalam pelayanan menjadi berkat di mana kita bertumbuh. Nah saudara sekalian, kita mau jadi juara komitmen. Tadi kan sudah dikatakan kita perlu menjadi komitmen di bidang apa? Saudara tidak akan pindah-pindah gereja, bukan pindah sini pindah situ. Saudara, pohon yang tertanam, engkau tanam di sini sekian bulan, pindah lagi, nanti sekian bulan, sekian tahun pindah. Pohon itu tidak akan tumbuh juga menjadi kerdil, menjadi bonsai. Saya sudah pernah lihat ada pohon duren, umurnya 50 tahun, tetapi 1 meter tidak sampai. Ada buahnya ada kecil, tidak bisa dimakan. Nah itu namanya jadi bonsai, hanya bagus dipandang. Nah saudara, kenapa tidak pindah-pindah? Disinilah dalam gereja lokal, itu adalah keluargamu. Bisa katakan amin. Jadi adalah keluarga, ingat keluarga. Keluarga itu saudara saling membangun. Nah yang kedua, jika kecewa lalu pindah gereja, artinya memberontak atau menolak firman Tuhan, menolak Yesus. Jadi saudara, kita mau komit. Yang ketiga, jangan pilih gereja karena fasilitas yang enak. Jangan ini. Dan kemudian yang cocok di telinga. Jangan saudara. Kenapa? Zaman ini banyak yang mengeluarkan dongeng-dongeng. Hanya dongeng dan enak didengar. Saudara ikuti gereja tetapi tidak ada perubahan hidup. Ingat, ikut gereja harus ada perubahan hidup. Hidupmu mengenal Tuhan. Dan kemudian saudara mencerminkan sifat-sifat Kristus. Nah saudara, adanya perubahan hati. Jadi saudara, yang keempat, jangan ada motivasi yang salah atau persepsi yang salah dalam gereja. Aku masuk ke gereja dengan persepsi atau motivasi yang salah. Contoh ini nih,
Saya masuk ke gereja supaya saya diberkati, karena dalam gereja diberkati. Saya jawab, salah besar. Dalam gereja saya mendapatkan duit, dalam gereja saya dapatkan kedudukan, dalam gereja saya bisa jual produk saya. Saya jawab itu keliru besar. Saudara, yang kelima, jadikan semua masalah menjadi alat untuk intim dengan Bapa. Saudara, kita hidup ini mempunyai masalah, konflik. Nah, konflik itu saudara jadikan alat untuk saudara intim dengan Bapa di surga. Yang keenam, konflik mendewasakan. Jadi saudara, jadilah juara komitmen ini. Nah, saudara dilihat dalam di sini, the winners make commitment. Pemenang membuat komitmen, pemenang. The loser makes promises. Tetapi yang kalah hanya janji melulu. Ya, saya akan usahakan. Ya, mudah-mudahan. Saya akan usahakan. Iya, akan datang. Yo, ya. Hanya janji demi janji. Saudara, dia adalah sudah kalah. Jadi sebagai kesimpulan dalam pelajaran ini, pengertian gereja adalah keluarga Allah. Bisa katakan amin? Kita adalah keluarga Allah, keluarga ini. Nah, yang kedua, gereja adalah rumah Allah. Jadi tempat Tuhan, saudara terbangun dengan bangunan tadi, kan ada yang bata satu, yang kedua bata ketiga. Nah, saudara, yang ketiga, gereja adalah tubuh Kristus. Jadi saudara, jangan ada yang saling menyakiti. Alkitab mengatakan dalam Korintus juga, siapa yang mau merobohkan bait Allah, yaitu kamu, apa kata Tuhan? Aku akan membinasakan dia. Jadi gereja adalah tubuh Kristus. Saudara sebagai tubuh Kristus, di dalam diri saudara ada tanda-tanda milik Tuhan. Ada tanda-tanda. Paulus mengatakan di dalam tubuh aku ini ada tanda-tanda milik Tuhan. Ini yang berikut, 5 jenis komitmen saudara mendukung visi dan misi GZA, mempraktekkan nilai-nilai gereja lokal. Saudara, kita praktekkan. Hanya jangan tahu firman, tahu pengajaran, tetapi tidak dipraktekkan. Saudara, kita jangan model itu, kita praktekkan. Jangan hanya tahu ayat-ayat lalu tidak mempraktekkan. Saudara, yang ketiga, tunduk dan taat pada pimpinan jemaat, karena Tuhan sudah buat aturan. Yang keempat, mempraktekkan komitmen beribadah. Kita tetap mau komitmen dalam ibadah. Yang kelima, mendukung keuangan gereja lokal. Kita dukung karena kita adalah keluarga. Ya kan, saudara, dalam keluarga saudara, papamu, mamamu tidak minta duit, tetapi saudara tidak salah kalau saudara memberikan dukungan itu dalam keluarga. Kalau adik saudara kekurangan, saudara tanpa diminta, saudara bantu adik saudara, ya kan, di bidang keuangan dan yang lain, karena kita adalah keluarga. Bisa katakan amin? Kita berdoa. Tuhan, biar kami dapat tertanam dalam gereja lokal dan kami bisa tumbuh sebagai keluarga, dan kami sebagai rumah Allah, dan kami sebagai tubuh Kristus. Dan biarlah kami mempunyai 5 komitmen dan kami lakukan, dan kami adalah keluarga Allah. Kami memberkati kami yang tertanam dalam gereja ini, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Saudara, puji Tuhan, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk pengajaran yang baru saja kita dengarkan, biarlah ini boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kita. Kita bagikan dan kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini dengan rasa syukur kita di hadapan Tuhan.